Pak Aldi, ini yang menarik kan sebetulnya Ya, tadi seperti yang segmen sebelumnya disampaikan ya, oleh Anda juga begitu ya, memang pertumbuhan premi bisnis baru ini tumbuh signifikan, ya, tertanggung juga ini ya. tumbuh. Namun yang menariknya adalah sama halnya dengan premi dan tertanggung yang tumbuh, klaim Mhm, ini juga meningkat. Nah, ini ya, klaim akhir kontrak di industri asuransi jiwa ini melonjak hingga ya, 112%. Ini apa yang menyebabkan kenaikan signifikan tersebut ya, dan bagaimana antisipasi AAJI bersama dengan para anggota ke depannya? ya, ya. Saya harus klarifikasi dulu bahwa klaim itu ya memang menjadi kewajiban daripada perusahaan asuransi jiwa. Kita kan melakukan perlindungan ya. Ya. Jadi apakah klaim yang cukup tinggi ini akan membuat industri menjadi berbahaya atau tidak? Itu sebenarnya jawabannya tidak. Justru ini menunjukkan bahwa kami melakukan komitmen kami, industri melakukan kewajibannya membayar klaim, sehingga bahwa sampai saat ini kami tidak punya masalah dengan pembayaran klaim. Tapi yang menariknya di sini, yang meningkat melonjak sampai 10,45 triliun atau 112% tadi, itu adalah klaim yang memang telah mencapai akhirnya atau masa jatuh tempo. Hmm. Jadi artinya apa? Artinya memang mereka menunggu sampai manfaatnya itu keluar. Dan itu menjadi haknya memang pemegang polis. Hmm. Jadi artinya itu emang naturally harus dikeluarkan benefitnya. Hmm. Dan yang jadi poin di sini adalah mereka sampai ke jatuh tempo. Hmm. Nah ini di lain pihak ada yang namanya penarikan sebagian atau surrender. Jadi surrender itu sebelum sampai jatuh tempo dia sudah melakukan penarikan. Itu justru turun angka itu. Turun sekitar 30,4%. Ini which is bagus dibandingkan year end year. Jadi orang sekarang sudah tumbuh kepercayaannya, dia menunggu sampai jatuh tempo. Baru mengambil dananya instead of di tengah dia mengambil. Nah, sinyal-sinyal positif itulah yang membuat bahwa kami melihat di industri bagaimana cara mengantisipasi ini. Artinya adalah kita harus lebih prudent mengelola aset industri asuransi ini dengan pola-pola investasi yang lebih prudent sehingga kewajiban kita terhadap produk-produk yang sifatnya jangka panjang kita tetap bisa memenuhi kewajiban pembayaran pada pemegang polis pada saat mencapai jatuh tempo. Begitu. Oke, baik. Jadi Ya, memang menggambarkan kepercayaan daripada ya, pemegang polis ini meningkat betul, juga ya secara betul, signifikan betul. dibandingkan tahun lalu ataupun secara year Yes, on year-nya karena dia sendiri. kan ini preminya atau maaf klaimnya itu klaim jatuh tempo. Mhm. Jadi saya misalnya punya polis sampai 10 tahun ke depan, ya pada saat 10 tahun jatuh tempo saya keluar manfaatnya itulah. Tapi saya nggak di tengah jalan, kalau saya nggak percaya kan saya ambil tengah jalan. Iya. Apa di perjalanan menuju 10 tahun ini enggak. Jadi yang meningkat itu memang jatuh tempo. Jadi Oke. justru yang pengambilan di tengah-tengah ini kita turun Oke, baik. klaimnya. Baik, Ya, keren keren keren. Ini ya menarik begitu. sekali, Pak. Ya, Nah, selain tadi memang, klaim akhir di ya, kontrak industri ya, asuransi ini meningkat, tapi ya, juga yang meningkat pula adalah klaim kesehatan ini yang naik ya, 15,3%. Ini ya. bagaimana industri asuransi merespons hal Iya, tersebut? tadi di awal sebetulnya saya pernah sampaikan juga di sesi pertama ya. Kita kan asuransi kesehatan ini memang banyak faktor yang mempengaruhi. Memang kita klaim kesehatan meningkat 15,3% menjadi 6,72 triliun. Ini menunjukkan bahwa manfaat asuransi kesehatan semakin dirasakan oleh masyarakat. Di balik setiap klaim ada keluarga yang dibantu pada saat mereka membutuhkan biaya untuk pengobatan gitu ya. Kenaikan ini mencerminkan semakin luasnya akses meningkat dari ke masyarakat pentingnya proteksi kesehatan. Nah, industri merespon ataupun dengan regulator gitu ya, OJK merespon dengan diterbitkannya POJK yang baru yaitu 36 di tahun 2025 yang intinya bagaimana menciptakan ekosistem asuransi kesehatan yang lebih transparan dan sehat berkelanjutan untuk jangka panjang. Seperti saya sampaikan tadi, asuransi kesehatan ini stakeholdernya banyak, nggak cuma asuransi jiwa, jadi ada rumah sakit, lalu ada farmasi ya di dalamnya, lalu ada program dari pemerintah BPJS Kesehatan dan kita sebagai pelaku dari industri asuransi secara swasta gitu ya. Nah ini perlu kerjasama semua pihak bagaimana kita bisa memanage asuransi kesehatan ini atau klaim daripada asuransi kesehatan ini karena memang sekarang tingkat inflasi medis juga cukup tinggi gitu ya. Gitu. Lalu peralatan biaya kesehatan itu kan cukup tinggi. Ada yang kita sedang siapkan ekosistem Indonesia Sehat, 3 hal. Yang pertama adalah kapabilitas daripada digital. Bagaimana sekarang asuransi dengan rumah sakit kita bisa sesegera mungkin ataupun real time kita tahu tindakan rumah sakit itu apa, kita dari pihak asuransi jiwa udah tahu berapa biayanya, tindakannya apa, itu sudah clear. Harus mempunyai kapabilitas dalam hal digital antara kalau mau penyelenggara kesehatan ya, antara perusahaan asuransi dengan rumah sakit. Yang kedua adalah kita harus punya yang namanya
medical board advisor. Jadi ada satu apa namanya advisory gitu ya yang diisi oleh orang-orang yang punya kapasitas memang atau capability dalam hal medis. Dokter gitu ya. Itu harus punya tuh. Perusahaan asuransi harus punya seperti itu sehingga dia bisa melihat bahwa yang terjadi tindakan yang dilakukan oleh rumah sakit itu betul nyata dan kita bisa meminta advisory daripada kita punya board tersebut yang punya kapasitas dokter untuk melihat bahwa klaim itu betul-betul nyata harus terjadi. Gitu ya. Dan yang terakhir adalah bagaimana keterbukaan itu terjadi antara semua stakeholder ini. Sehingga tujuan akhirnya adalah bagaimana kita menurunkan out of pocket daripada masyarakat yang harus pergi ke rumah sakit memiliki kebutuhan atau menembuhkan itu dengan dana sendiri. Harusnya kan dilindungi oleh baik pemerintah maupun perusahaan asuransi gitu ya, yang memang mereka membeli produk daripada asuransi jiwa atau bentuk dalam kesehatan. Baik, tentunya itu apakah juga untuk mengurangi dari ada tindakan fraud sendiri, klaim yang penipuan klaim Ya. gitu? Betul sekali. Oleh karena itu kita harus memiliki yang namanya satu tadi keterbukaan, ataupun dua ada yang namanya clinical pathway. Jadi kalau satu penyakit itu kita tahu itu berapa lama sih dia harus tinggal di rumah sakit, tindakannya apa aja sih, dokternya atau harusnya dokter apa, dan obatnya apa. Sehingga kita sudah jelas satu itu tuh kita sudah tahu seberapa besar dia punya biaya. Dan itu harus transparansi dan harus real time gitu tadi saya bilang kapabilitas daripada punya digital itu supaya kita bisa di UR diteliti sebetulnya sesuai nggak sih biayanya, penanganannya sesuai nggak sih seperti itu. Jadi itu mencegah terjadinya fraud tadi yang terjadi. Nah ini sebetulnya juga tadi yang Anda sebutkan sejalan begitu ya dengan memang concern pemerintah ataupun OJK yang memang tidak ingin bahwa masyarakat ini berobatnya ke luar negeri. Setuju. Nah ini seperti apa Pak? Nah itu juga selain tadi inflasi juga mempengaruhi dan sekarang dengan perubahan ini gonjang-ganjing kurs ini juga mempengaruhi. Dengan dia berobat ke luar negeri, misalnya contoh sederhana ke negara tetangga deh, kalau nggak Malaysia, Singapura gitu ya, kan rate-nya aja sudah berbeda sekarang. Mungkin pada saat kita perhitungan premi pada saat itu resiko, misalnya kita cuma 10.000, sekarang rate-nya udah 14.000 Singapura. Otomatis tagihannya juga berbeda. Pada saat itu misalnya cuma pengecekan ke dokter, misalnya katakanlah $100, $100 di Singapura, pada saat itu dengan sekarang kan berbeda. Ya kan, sudah mempengaruhi semua. Satu, perbedaan selisih kurs, lalu yang kedua juga tadi medical inflation cukup tinggi. Jadi ya memang perlu maksud saya, perlu kesepahaman dan perlu kesepakatan semua stakeholder untuk bisa bagaimana caranya membuat ekosistem kesehatan ini lebih efisien. Gitu ya. Bukan berarti kita tidak mau bekerja sama, kita harus bekerja sama. Semua punya peran masing-masing sehingga di sisi lain juga bukan hanya asuransi, tapi misalnya rumah sakit meningkatkan pelayanan, meningkatkan teknologi, sehingga orang tidak harus ke luar negeri untuk berobat. Karena di Indonesia pun cukup bagus, misalnya seperti itu. Meningkatkan efisiensi ini menjadi kunci begitu ya, dan tentunya agar lebih prudent. Gitu. Nah, mungkin apa saja sih Pak yang jadi fokus utama dari AJI dalam memperkuat industri asuransi jiwa ke depannya? Oke. Jadi memang sesuai dengan arahan kita, kebetulan di AJI ini kan kita baru perubahan daripada struktur organisasi baru gitu ya, dengan terpilih Pak Albertus untuk sebagai ketua umum. Ada beberapa hal penting yang kita harus tekankan di AJI. Yang pertama adalah kembali bahwa kita harus melakukan penguatan SDM, sumber daya manusia, di mana kita ciptakan melalui AJI Industri University, di mana ini pelatihan kepada human capital, lalu forum strategi dari fungsi-fungsi seperti CRO ya, Chief Risk Officer, lalu Actuaries, dan juga perlindungan konsumen. Artinya apa? Artinya AJI terus mengembangkan kualitas daripada sumber daya manusia yang berkualitas dan juga punya komitmen, dan yang paling penting kita punya integrity. Saya selalu mengatakan bahwa industri asuransi ini harus menimbulkan kepercayaan. Dan kepercayaan itu timbul dari orangnya yang memanage. Bukan industrinya nggak salah, hanya orangnya. Nah, orang ini yang harus kita bentuk dengan integritas yang cukup tinggi atau tinggi. Peningkatan kualitas tenaga pemasar ini juga penting. Bagaimana mereka bisa memahami apa yang mereka sampaikan produk itu kepada masyarakat. Jadi tidak hanya tujuannya hanya ingin menjual produk, tapi bagaimana juga masyarakat memahami produk apa yang dia beli.